Wanita berpura-pura menjadi teratai putih selama 20 tahun. Tetapi ternyata menderita penyakit terminal. Nona, umur Anda hanya tinggal 1 bulan. Saela merasa mati rasa setelah mendengar ini. Terlalu terpukul. Langsung lupa berpura-pura polos. Dia dengan kasar mengangkat rambutnya. Astaga, ini terlalu dramatis. Mungkinkah karena hanya makan 1 suap nasi setiap hari? Sebagai putri tunggal Earl Fiernaern, dia dinikahkan sebagai Magnolia Putih Kekaisaran. Demi menikahi putra mahkota. Dia bahkan menciptakan persona yang murni dan lemah lembut. Namun, dia belum menjadi istri putra mahkota. Sekarang dia akan mati. Alur cerita yang sangat dramatis ini benar-benar terjadi pada dirinya sendiri. Pelayan kecil yang perhatian menangis terseduh-seduh untuknya. Tetapi dia tampak tidak sabar. Kenapa menangis? Yang akan mati bukan kamu. Pelayan itu menjadi lebih sedih setelah mendengar ini. Tetapi Saela langsung menyuruhnya untuk menangis di samping. Pelayan itu berbaring di tanah dan menangis hingga membentuk kolam kecil. Tetapi Saela meletakkan dagunya di tangannya dengan ekspresi serius. Karena dia tidak bisa menghindari takdir kematian. Maka lebih baik untuk langsung menyerah saja. Terserah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Borpi memberitahu ayahnya. Saya ingin bertemu dengannya sekarang. Saela memberi isyarat. Dan kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Pelayan itu langsung mengerti. Detik berikutnya Saela versi polos dan lembut online. Gaya rambut yang berantakan dan menyedihkan. Ditambah gaun yang menonjolkan kepolosan dan kelembutan. Sambil menangis dengan air mata berlinang. Sambil mengajukan permintaan kepada ayahnya. Ayah dan saudara laki-laki yang duduk di sana tanpa acuh tak acuh. Ketika pelayan itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Tatapan mereka pada nona mereka masih begitu kejam. Hanya karena nyonya mengalami kesulitan melahirkan nona, mereka menyalahkan semua ini padanya. Ini terlalu tidak adil. Saat ini, Xie berbicara dengan dingin. Saela, saya dengar tentang urusanmu, apa rencanamu setelah ini? Melihatnya menangis terseduh-seduh. Dalam hati para kakak menduga. Dia pasti akan mengatakan tidak menginginkan apapun di permukaan. Kemudian secara tidak langsung mengajukan berbagai permintaan. Ini adalah taktik yang biasa dia gunakan. Mengingat mereka meningkatkan citra keluarga. Permintaan sebelumnya selalu dipenuhi untuknya. Kita sudah cukup bermurah hati padanya. Saat ini, Sela terisak 2 kali. Ayah, aku ingin di lingkungan yang indah. Di pinggiran kota yang nyaman transportasinya. Memiliki rumah sederhana namun mewah dan berkelas. Di rumah itu harus ada 10 pelayan dan 8 pelayan. Sebaiknya ada kepala pelayan wanita. Seorang kepala rumah tangga. Selain itu, jika aku diberi 1 miliar koin emas sebulan, maka aku akan mati. Tanpa penyesalan. Ayah Xie dan kakak laki-laki Yaema tertegun. Apakah ini Sela yang lembut itu? Selain itu, aku tidak ingin siapapun tahu aku menderita penyakit terminal. Karena terlalu merepotkan untuk menghadapi orang yang menjenguk. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Meninggalkan ayah Xie dan yang lainnya dengan wajah terkejut. Apakah Sela tadi langsung meminta uang? Setelah kembali ke kamar, Sela dengan sedih menutupi dahinya dan pelayan dengan perhatian menghibur nona muda. Earl dan tuan muda terlalu dingin. Sela malah terlihat bingung. Apa yang kamu katakan? Aku hanya kehabisan tenaga karena menangis. Pelayan itu mendengar. Dan langsung membeku. Sela malah menyuruhnya menyiapkan makanan. Memikirkan dirinya demi citra polos dan lemah lembut. Selama 15 tahun hanya makan sekali sehari. Karena sekarang akan menjalani kehidupan tanpa kendali. Mari kita mulai dengan makan berlebihan. Keesokan harinya, Sela melihat dirinya di cermin dan menghela nafas. Aku menderita penyakit terminal tetapi masih sangat cantik. Saat ini pelayan mendorong pintu masuk. Nona, kita akan berangkat melihat rumah. Sesaat kemudian, dia naik kereta kuda.
Dan juga mengenakan gaun bunga kecil yang selalu enggan dia pakai. Terlihat dia menghela nafas dengan wajah murung. Benar-benar menggunakan bahan-bahan yang belum kedaluarsa. Melihat itu, pelayan itu buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Nona, hari ini seharusnya ada pertemuan minum teh bangsawan. Karena Nona tidak ikut, apakah perlu mengirim seseorang untuk menyapa? Menyapa apa? Harus menulis kartu permintaan maaf sendiri. Terlalu merepotkan. Jika kakak-kakak mengalami masalah di sana, biar mereka yang menyelesaikannya saja. Saat ini, di pertemuan minum teh bangsawan, kedua kakak dikerumuni oleh para wanita bangsawan. Ada apa dengan Nona Serra? Mengapa dia tidak datang ke pertemuan minum teh? Apakah dia tidak enak badan? Kakak-kakak berkeringat dingin karena pertanyaan itu. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan berita tentang penyakit terminal Serra. Untuk sementara mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat ini, seorang pria melihat keributan di tempat itu. Dan bertanya apa yang terjadi. Seorang putri bangsawan di sampingnya mendekat. Ini pertama kalinya Anda datang ke ibu kota? Mungkin Anda tidak tahu bahwa putri dari keluarga Earl, Serra, tidak hadir di pesta. Dan kakaknya sepertinya tidak tahu apa-apa. Pria itu tampak bingung. Jadi, siapa Serra? Senyum wanita itu membeku dengan canggung di wajahnya. Ternyata ada orang yang tidak tahu tentang Imperial Magnolia Serra, tetapi jika itu adalah keluarga Helvanesen. Tidak ada yang aneh. Putri dari keluarga mereka mendekat. Adalah keluarga terkenal di Kekaisaran. Keturunan pahlawan pendiri Helvanesa dikabarkan turun-temurun. Hanya akan kembali ke ibu kota ketika ahli waris perlu menikah. Dan pria ini adalah putra Earl perbatasan, Kats Helvanesen. Jadi dia juga menjadi fokus pertemuan minum teh ini. Jika dia bisa memikat pria ini, dia bisa menjalin hubungan dengan keluarga bangsawan papan atas. Saat ini, semakin banyak wanita berkumpul. Berbicara tentang rumor Serra. Tats, yang telah lajang selama 30 tahun, belum pernah melihat pemandangan ini dan menjadi pusing karena dikelilingi oleh sekelompok wanita. Saat ini, Serra di kereta bersin. Entah kenapa aku merasa seseorang sedang membicarakanku. Saat ini, pelayan itu mengungkapkan keraguannya. Nona, Anda kenapa tidak mempublikasikan penyakit terminal Anda? Saat ini masih bersikeras untuk pindah. Serra menutupi dahinya dengan wajah lelah. Begitu berita tersebar, akan ada banyak orang yang datang menjenguk. Dan mereka akan membuang terlalu banyak energi untuk itu. Aku paling benci masalah. Pembantu itu semakin tidak mengerti nonanya. Karena nona sangat takut pada masalah. Mengapa masih ingin menjadi putri mahkota? Bukankah itu akan lebih merepotkan? Serra menatap keluar jendela. Menghela napas. Karena aku mencintai yang mulia putra mahkota. Saat ini Serra mendapat inspirasi. Karena aku akan segera mati. Maka lebih baik pergi dan menyatakan cinta pada putra mahkota. Tetapi baru saja mendapatkan 3 rumah. Tetapi kehabisan tenaga. Serra dengan kasar mengacak-acak rambutnya. Dengan sedikit tenaga ini, apa yang bisa kulakukan? Bobby membuatku sangat marah hingga aku tidak bisa berjalan. Bisakah kamu menggendongku kembali ke kamar? Pelayan itu menunjukkan ekspresi canggung. Nona, tinggi badan Anda ini. Aku akan diseret oleh Anda. Saat bercanda, pengurus rumah tangga berjalan menghampiri. Nona, Earl telah mencari Anda sepanjang hari. Pelayan kecil itu tampak ketakutan. Pasti karena absen dari acara minum teh. Paman pasti akan marah besar. Serra tetap sangat tenang. Ayah sangat cemas. Pasti karena absen dari acara minum teh. Telah menyebabkan kerugian bagi keluarga. Dia langsung mengerti. Acara minum teh lusa akan dihadiri oleh keluarga Helvanesen. Mereka adalah orang kepercayaan Kaisar. Ayah pasti ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. Tetapi apa hubungannya denganku? Dulu, setiap kali Serra pergi, pengurus rumah tangga akan mengejarnya dengan cemas. Nona, bukankah itu menuju kantor Duk?
Apakah kamu khawatir aku tersesat di rumah sendiri? Sarah melambaikan tangan. Aku tidak salah jalan. Sekarang saya ingin kembali ke kamar saya sendiri. Pelayan itu masih ingin pergi. Tetapi dihentikan oleh tatapan mata Cella. Tolong sampaikan kepada ayahku. Aku sekarang kenyang. Tidak ingin berbicara. Lalu berbalik dan pergi. Meninggalkan pelayan dan pelayan kecil yang kebingungan di tengah angin. Tuan Xie yang mengetahui semua ini sangat tertekan. Dia sudah beberapa kali mencoba menemui Cella hari ini. Tetapi ditolak karena berbagai alasan. Mungkinkah Tuan Xie, yang biasanya menggoda anjing di kamar Cella, mulai berpikir terlalu jauh? Tetapi tidak ada pihak yang mengajukan protes terhadap hal ini. Apakah Cella menggunakan cara ini untuk memprotes? Atau apakah dia mengatakan bahwa menjadi ayah tidak lebih baik daripada seekor anjing? Di satu sisi, Cella membelai anjing kesayangannya. Dulu selalu sibuk dengan berbagai acara sosial. Selalu tidak punya waktu untuk menemani anjingnya. Sekarang akhirnya bisa dengan tenang bermain dengannya. Pelayan kecil itu menjadi gelisah. Nona, jika Anda terus menolak seperti ini, apakah tidak apa-apa dengan Tuan Earl? Cella merasa waktunya tidak banyak lagi. Jika dia datang menemui ayah, itu akan terlalu boros. Bahkan jika dia marah, paling banyak dia hanya akan membunuhku. Anggap saja aku melapor ke neraka lebih awal. Tapi kalau dipikir-pikir, seharusnya aku menjelaskan semuanya pada ayah. Po Fei, pergi dan beritahu ayah. Aku hanya memberinya 30 menit. Sesaat kemudian, di ruang kerja Earl, Cella menatap dengan dingin ayahnya, Tuan Xie, yang berkeringat dingin karena tatapannya. Bahkan bicaranya pun mulai gagap. Itu, Cella. Kondisi tubuhmu belum selesai berbicara. Langsung dipotong oleh Cella. Ayah mencari topik pembicaraan karena ada sesuatu yang tidak jelas. Saya tahu Anda mencari saya untuk berbicara karena saya tidak menghadiri pesta teh Nyonya Spears, yang menyebabkan kerugian bagi keluarga. Jadi Anda mencari saya untuk berbicara. Tapi setelah saya tahu bahwa saya menderita penyakit mematikan, sikap dan gaya saya dalam berbicara menjadi lebih santai. Jadi Anda tidak tahu bagaimana memulainya. Kan? Rangkaian kata-kata yang lancar ini membuat Tuan Xie bingung. Cella yang sekarang dan Cella yang dulu. Benar-benar seperti orang yang berbeda. Namun, kata-kata Sarah selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Anda pasti merasa bahwa saya menyimpan dendam terhadap Anda. Itulah mengapa Anda melakukan ini. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena hanya harapan yang menimbulkan kebencian. Dan selama 18 tahun sejak saya lahir, saya tidak pernah mengharapkan kasih sayang keluarga. Ayah Xie benar-benar mati rasa. Dia sepertinya baru pertama kali mengenal putrinya. Sarah di depannya benar-benar mengingatkannya pada istrinya yang telah meninggal. Apakah Daola selalu sangat mirip dengan ibunya? Tidak menunggu. Ayah Xie menjawab. Sarah langsung berdiri. Saya akan hadir. 3 hari kemudian, pesta dansa di istana, saya akan menanggung semua tanggung jawab sendiri. Dan tidak akan membuat keluarga kesulitan. Selesai berbicara, Sarah hendak pergi. Tetapi ayahnya bangkit dan menghentikannya. Dia ragu-ragu sejenak. Dan berbicara dengan ragu-ragu. Itu, apakah kamu mempertimbangkan untuk tetap tinggal di rumah? Ayah Xie dengan gugup menunggu jawabannya. Tetapi Sarah tampak bingung. Tidak menyangka ayahnya akan menanyakan pertanyaan yang membosankan seperti itu. Dia menjawab dengan dingin. Dan membanting pintu sebelum selesai berbicara. Ayah Xie terhuyung-huyung berdiri. Dulu dia mengabaikan Sarah. Tetapi sekarang Sarah membuatnya merasa tidak pantas. Sepertinya dia hanya bisa membujuknya lagi di malam hari. Dia bersumpah dalam hati. Mulai sekarang, dia akan merawat Sarah dengan baik. Dan menghangatkan sisa waktunya dengan cinta seorang ayah. Namun, Sarah sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menyesal. Dia langsung pindah pada malam itu. Dan hanya meninggalkannya surat perpisahan. Saya sangat puas dengan rumah baru. Jadi saya akan tinggal di sana mulai hari ini.
Tolong kirimkan barang-barang saya dan biaya hidup saya. Ayah Xie bergumam, sambil berlinang air mata. Inilah Putri Mari Weide. Benar-benar seperti ibunya. Melihat rumah hantu kecil yang sepi di depannya, para wanita semua ketakutan. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini? Nona, tempat ini adalah rumah berhantu. Kudengar sebelumnya ada pasangan yang bunuh diri di sini. Di dalamnya masih ada sisa-sisa darah mereka. Tapi Sarah tidak peduli. Kau terlalu banyak membaca novel horor akhir-akhir ini. Sudah kubilang, jangan selalu membaca hal-hal seperti itu. Jika benar-benar ada hantu, mereka adalah senior di jalan menuju alam baka. Keesokan harinya, Sarah bangun dari tempat tidur. Sejak menderita penyakit parah, dia tidur nyenyak setiap hari. Pelayan kecil itu tidak bisa menahan diri untuk memuji nonanya. Anda justru semakin cantik setelah sakit. Sarah tidak peduli. Tidak perlu terus mengatakan hal yang semua orang tahu. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari menghadiri pesta dansa kerajaan. Dirinya dengan mudah bisa memukau semua orang. Dia bercermin, tidak bisa menahan senyumnya. Pasti akan menjadi malam yang tak terlupakan. Perjamuan kerajaan hari ini lebih ramai dari biasanya. Karena orang-orang membicarakan Sarah. Apakah dia akan hadir malam ini? Akhir-akhir ini dia menolak semua kegiatan sosial. Kudengar dia pindah sendirian ke pinggiran kota. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik ini? Bahkan ada wanita yang menebak dengan kejam. Sarah pasti hidup tidak senonoh. Hamil sehingga diusir dari keluarga. Katz berdiri di samping mendengarkan semua ini dengan tenang. Merasakan niat jahat para wanita di ibu kota. Apakah ini suasana sosial di ibu kota? Semua perjamuan yang kuhadiri sejak kembali dari perbatasan. Selalu terdengar orang-orang membicarakan Sarah. Tapi dia tidak pernah muncul. Ini membuat Kat semakin penasaran padanya. Wanita seperti apa? Yang bisa membuat para wanita ini mencabik-cabik seperti anjing gila? Tiba-tiba dia membanting pintu. Membuka aula besar yang ramai. Tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Wanita yang sudah lama membuatnya penasaran. Muncul dengan gaun merah konservatif. Inikah Sarah, wanita tercantik di dunia sosial? Katz menatap wanita di depannya dengan rasa ingin tahu. Dengan sedikit ketidakpedulian dalam kemurnian. Itu tidak seperti yang saya bayangkan. Pada saat ini, Sarah juga memperhatikan Katz. Sepertinya dia adalah anggota keluarga Helvanesen. Mata kecil yang sederhana dan polos ini pasti akan dimainkan di telapak tangan wanita-wanita ini. Apa hubungannya ini denganku? Saat ini, seorang wanita bangsawan menang dan naik. Di permukaan, dia memuji pakaian Sarah karena bagus. Tapi dia mencibir dalam hatinya. Saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Saya mengenakan pakaian yang begitu longgar. Tampaknya Sarah pasti seorang wanita hamil di luar nikah yang menjadi semakin bangga. Orang-orang di tempat kejadian tanpa acuh tak acuh di permukaan. Tetapi semua orang diam-diam memasang telinga untuk menguping. Sarah melihat sekilas pikiran kecilnya. Di masa lalu, saya pasti akan menangis dan menangis. Tapi sekarang saya terlalu malas untuk peduli. Bagaimanapun, saya akan mati dalam sebulan. Sarah tersenyum. Jadi menurut Anda pakaian saya tidak sesuai dengan citra magnolia putih kekaisaran? Seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Saya tidak menyangka Sarah akan begitu lugas. Senyum wanita bangsawan juga akan ada di wajahnya. Tidak, bukan itu maksudnya. Saya hanya berpikir wanita psikologi sangat cocok untuk Anda. Sarah tidak menyembunyikannya sama sekali. Lagi pula, saya terlihat bagus dalam segala hal yang saya kenakan. Sarah mengambil segelas anggur merah. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut. Sebenarnya, tidak ada alasan lain mengapa saya berpakaian seperti ini. Karena sekarang sudah bulan Januari. Cuacanya terlalu dingin. Terlalu bodoh untuk memamerkan bahu Anda di hari yang begitu dingin. Pakaian Sarah mengejek tanpa pandang bulu. Membuat semua orang merasa seperti disambar petir. Tapi Sarah memamerkan bahunya. Tapi mereka semua diam-diam menarik wajah mereka.
Apakah kamu datang? Saya ingin Sarah pergi dengan bebas dan suara diskusi di sekitarnya menjadi lebih keras. Mulut para penggosip akan mencapai wajah Sarah. Sarah sama sekali tidak peduli. Tetapi kartu tidak tahan lagi. Dia hanya ingin menghentikan orang-orang ini. Kaisar dan keluarganya tiba-tiba muncul. Katz melihat putra mahkota yang tampan dan cerah. Apakah ini orang yang akan saya layani di masa depan? Dia tiba-tiba teringat akan peringatan ayahnya. Orang-orang kerajaan sangat egois. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Jika hal-hal itu tiba di tanganmu, kau harus siap untuk menyerahkannya kapan saja. Namun mata Katz menunjukkan kebodohan yang sederhana. Sekarang dia belum mengerti arti kata-kata itu. Dia masih tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Sarah. Ekspresi kesepiannya itu terasa seperti dia bisa menghilang dari dunia ini kapan saja. Saat dia bertemu tatapan Sarah, dia langsung malu dan menundukkan kepalanya. Dia seperti orang mesum yang menatap wanita asing. Benar-benar tidak sopan. Namun, saat ini putra mahkota tiba-tiba menghilang dari pesta. Katz menoleh lagi. Sarah di sampingnya juga menghilang. Yang mulia, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Putra mahkota tercengang. Kebodohan di matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi Sarah tampak sangat serius. Sejak pertama kali kita bertemu 15 tahun lalu hingga sekarang, aku selalu mengagumimu. Putra mahkota mulai panik. Dia tidak menyangka Sarah akan begitu terus terang. Lagi pula, dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Sarah masih sangat tenang. Aku mengatakan ini bukan karena aku ingin terjadi sesuatu denganmu. Hanya saja aku merasa ada beberapa hal yang, jika tidak dikatakan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Sarah berbalik dan hendak pergi. Dengarkan aku. Setelah mengatakan ini, kalau begitu aku permisi dulu. Tetapi putra mahkota malah bingung dibuatnya. Mengapa dia pergi setelah mengaku cinta? Dia tanpa sadar meraih tangan Sarah. Dia bertemu tatapan dingin Sarah. Dia juga tidak tahu bagaimana berbicara. Hanya memegang tangan Sarah. Menggenggamnya lebih erat. Yang mulia, Anda tidak perlu memperdulikannya. Sarah melepaskan tangannya. Aku tidak ingin mendapatkan jawaban apapun dari Anda. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Sarah berbalik dan pergi. Meninggalkan putra mahkota yang tidak tahu harus berbuat apa di tempat. Jelas-jelas baru saja mendapatkan pengakuan cinta. Mengapa rasanya seperti baru saja diputuskan? Dan kata-kata Sarah sepertinya lebih seperti perpisahan. Saat ini di sudut, seorang wanita melihat semua ini. Dia terkejut menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ternyata wanita itu adalah pemimpin redaksi majalah gosip. Tadi mengikuti Sarah keluar dari pesta dansa. Awalnya hanya ingin mencari sedikit skandal. Tetapi secara tidak sengaja melihat adegan dia menyatakan cintanya pada putra mahkota. Jika ini ditulis sebagai berita utama, pasti akan laris manis. Bahkan namanya pun sudah dia pikirkan. Serap Hilnarn hamil tak terduga. Ayah dari anak itu ternyata adalah putra mahkota yang terhormat. Sekarang Sarah menjadi fokus gosip para bangsawan. Begitu laporan itu keluar, pasti akan mengejutkan seluruh kalangan bangsawan. Dan dia juga bisa menghasilkan banyak uang dari ini. Saat ini, Katz berjalan sendirian di alun-alun. Dia menghela napas panjang. Bahkan setelah menghadiri begitu banyak pesta dansa, dia masih tidak bisa beradaptasi dengan acara seperti ini. Tiba-tiba seberkas rambut perak muncul. Sekarang, di depannya ternyata adalah Nona Sarah. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih lambat. Sarah juga melihat Katz yang sendirian. Lalu tersenyum dan menyapanya. Tuan muda Karl Van Essen. Hari ini adalah malam yang indah. Nona Sarah ternyata tahu namanya. Katz buru-buru membungkuk padanya. Dan dia terlihat sangat senang. Tidak terpengaruh oleh kritik itu. Sarah melihat domba kecil yang kikuk di depannya. Dan membuat keputusan yang berani di dalam hatinya. Sebaiknya memanfaatkan suasana hati ini.
dan memberikan sedikit kebaikan kepada pria ini. Dia perlahan mendekati pria itu. Katz, sayang, Anda sebaiknya tidak minum terlalu banyak malam ini. Katz bingung, tetapi Sarah masih tersenyum cerah. Karena begitu Anda mabuk, besok Anda akan bangun dari tempat tidur asing. Dan di tempat tidur juga berbaring seorang wanita asing. Terlepas dari identitas wanita ini, dia pasti akan mengatakan bahwa dia mengandung anak Anda. Dan dengan berlinang air mata mengatakan betapa dia mencintai Anda. Tentu saja mungkin apa yang dia katakan itu benar. Sarah perlahan mendekat ke Katz. Namun, Anda harus ingat, perasaan yang dimulai dengan mudah juga akan berakhir dengan mudah. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Sarah mengangkat kepalanya dengan wajah berseri-seri. Dan jangan selalu memasang wajah datar. Belajarlah menutupi emosi Anda dengan senyuman. Karena di dunia sosial yang terkutuk ini, senyuman benar-benar merupakan keuntungan besar. Melihat Katz tampak bingung, Sarah merasa seolah-olah dia telah berbicara terlalu banyak. Dia mengambil minuman dari tangan Katz dan meneguknya sampai habis. Anda bisa melupakan semua yang baru saja saya katakan. Tapi ingat satu hal, Anda adalah orang paling berkuasa selain keluarga kerajaan. Jadi Anda tidak perlu melihat ekspresi wajah orang lain. Lakukan saja sesuka Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Melambaikan tangannya, terbang ringan menuju kupu-kupu perak. Meninggalkan Katz yang menelan ludah dengan gugup. Jelas tidak mabuk. Mengapa tiba-tiba merasa pusing? Sarah baru saja kembali ke pesta ketika dia bertemu dengan ayah Xie dan saudara-saudaranya yang baru datang untuk menyapa ayahnya. Setelah melihat Sarah, ayah Xie sangat bersemangat. Apakah kamu terbiasa tinggal sendiri? Apakah ada yang membuatmu tidak nyaman? Sarah langsung memotong perkataan ayahnya. Saya memanggil Anda karena saya telah melakukan kesalahan besar. Jadi saya secara khusus datang untuk mengaku kepada Anda. Ayah dan saudara-saudara Xie tercengang. Kerumunan di sekitar juga menjadi gempar. Untuk sementara waktu tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Sarah. Hanya para reporter yang membelalakan mata mereka dengan heran. Mungkinkah dia akan mengaku tentang kejadian tadi? Sarah tersenyum. Saya baru saja menyatakan cinta kepada seorang pria yang sangat terhormat. Ayah Xie langsung terpaku di tempat. Ketahuilah, menurut adat kekaisaran, seorang wanita yang menyatakan cinta secara proaktif adalah hal yang sangat memalukan. Sarah berpura-pura sedih. Agar keluarga tidak malu karena saya memutuskan untuk keluar dari keluarga Pilnern. Ayah Xie bahkan lebih terkejut. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Sarah hari itu. Saya akan menyalahkan semua tanggung jawab pada diri saya sendiri. Tidak akan membiarkan nama baik keluarga tercemar. Ternyata dia ingin menjauhkan diri dari kita. Bahkan ingin langsung keluar dari keluarga. Kakak-kakak juga menyadari keanehan Sarah. Sejak dia menderita penyakit parah. Seperti menjadi orang lain. Mungkinkah kebaikan dan kelembutan sebelumnya hanya pura-pura? Sarah yang sekarang adalah Sarah yang sebenarnya. Saudara. Ketiganya menghela nafas bersamaan. Sarah sekarang seolah-olah ibunya yang sudah meninggal akan menggunakan nada paling lembut. Mengucapkan kata-kata yang paling kejam. Ketiga orang yang bingung itu langsung terlihat bingung. Ibu, bukan, maksudku Sarah. Sarah tersenyum dan merencanakan dalam hatinya. Aku sudah sangat menjaga citra keluarga. Mereka seharusnya memberiku 10 juta emas itu. Kemudian, dia berbalik menghadap semua orang. Para wanita dan pria yang terhormat. Tuan-tuan, maafkan saya karena membuat Anda semua mendengar hal yang tidak menyenangkan ini.
Tapi omong-omong, bukankah kalian suka membicarakan gosip seperti ini? Jadi silahkan bergosip sepuasnya. Itu tidak panik sama sekali. Maka anggap saja aku membuka jalan di depan. Lagi pula, mereka tidak akan lari dan menyakiti, kan? Lalu bertahun-tahun ini, apakah aku mengubah kuda keluarga untuk diriku sendiri? Dan mereka memberiku uang. Jadi kita bertransaksi dengan adil. Mengingat aku tidak punya banyak hari untuk hidup. Mereka juga tidak akan mengambil risiko ini. Pelayan kecil itu menjadi lebih sedih setelah mendengar ini. Memeluk Sarah dan menangis terseduh-seduh. Nona, sungguh menyedihkan. Di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin melayani Anda. Saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Nona, ada tamu asing di depan pintu yang ingin bertemu dengan Anda. Sarah tampak tidak sabar. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Fielna Ern. Jadi aku menolak semua pengunjung. Tapi tamu ini berkata, dia adalah orang paling berkuasa selain keluarga kerajaan. Sarah terkejut. Boffe? Aku berubah pikiran sementara. Bantu aku membuat persiapan untuk menyambut tamu. 2,5 menit. Katz akhirnya mengumpulkan keberanian. Sebenarnya dia datang khusus untuk berterima kasih. Tentang nasihat yang Anda berikan kemarin. Sela pura-pura bodoh. Benarkah? Nasihat apa yang saya berikan kemarin? Wajah pria jujur itu semakin memerah. Tadi malam Anda pertama-tama memperingatkan saya untuk tidak mabuk. Kemudian Anda memberitahu saya tentang status keluarga Helvanesen. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Anda. Sela terkejut mendengar ini. Dia tidak menyangka dia akan menganggap hal kecil ini begitu penting. Tadi malam Anda menawari saya segelas anggur. Hari ini Anda secara khusus mengirimkan hadiah. Jadi Anda sudah berterima kasih kepada saya. Anda tidak perlu merasa berhutang budi kepada saya. Menggunakan cara berterima kasih tidak akan mempersempit jarak dengan Sela. Orang jujur itu tidak jujur lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Seth tersipu malu. Suaranya begitu pelan hingga seolah hanya dia yang bisa mendengarnya. Nona Sela, saya ingin berteman dengan Anda. Senyum di wajah Sela perlahan menghilang. Sebelumnya ada banyak pria yang ingin berteman dengannya. Tetapi orang-orang itu semua menginginkan kecantikannya. Jadi dia menolak mereka semua. Di depan matanya. Pria ini benar-benar ingin berteman dengannya. Apakah dia sama dengan pria-pria itu? Sela ragu sejenak. Berbicara dengan dingin. Bahkan jika persahabatan ini tidak bertahan lama. Apakah Anda masih ingin berteman dengan saya? Seth terkejut. Dia tidak mengerti. Apa maksud perkataan Sela? Karena aku adalah bunga. Bunga pada dasarnya sangat berubah-ubah. Sela, tentu saja tidak akan memberitahunya bahwa dia akan segera mati. Setelah mendengar ini, ekspresi Katz tiba-tiba menjadi serius. Nona Sela, Anda lebih seperti angin sepau-sepau menyentuh hati. Di hatinya menaburkan benih kekaguman. Sela tersenyum. Apakah Anda pikir saya seperti angin? Baiklah kalau begitu. Angin memutuskan untuk menjadi temanmu. Tanpa terasa hanya 3 minggu. Senyuman Katz langsung muncul di wajahnya, hanya 3 minggu ya? Anggap saja angin itu berubah-ubah. Sela sendiri juga tidak tahu bagaimana dia akan menjadi seperti apa setelah 3 minggu. Apakah Anda masih bersedia menjadi teman Sela? Katz mengangguk tanpa ragu. Meskipun tidak bisa bertahan lama. Bisa berteman dengannya. Dirinya juga sudah merasa puas.
Bagaimanapun, dia pernah mengumumkan bahwa dia memiliki seseorang yang dia kagumi. Jadi bisa tetap berada di sisinya sebagai teman. Bisa melihat senyumannya. Dirinya sudah merasa sangat puas. Namun, sedetik kemudian, suasana kembali menjadi canggung. Ternyata mereka berdua belum pernah punya teman. Jadi mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan antar teman. Karena kita berdua tidak punya teman. Kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kalau begitu, sampai di sini saja untuk hari ini. Sheila dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Lebih baik bisa memikirkan apa yang harus dilakukan antar teman. Dan menghabiskan waktu bersama saat bertemu lagi nanti. Orang jujur itu penuh percaya diri. Saya pasti akan mencari tahu cara berinteraksi dengan baik antar teman. Kalau begitu, semangat ya. Bagaimanapun, kita hanya punya waktu 3 minggu. Pintu tertutup dengan suara keras. Membuat Katz terlihat bingung, bagaimana aku bisa keluar? Siapa aku? Aku di mana? Apa yang baru saja terjadi? Mengingat adegan barusan. Wajah tua Katz memerah. Apakah aku benar-benar berteman dengan Nona Sheila seperti ini? Rasanya seperti mimpi. Saat ini, seorang pria misterius tiba-tiba muncul. Halo. Bolehkah Tuan Muda Helvanesen menanyakan beberapa hal kepada Anda? Pria itu menundukkan ujung topinya. Sengaja menutupi penampilannya. Katz menatapnya dengan curiga. Pria itu tergagap dan berkata, "Itu, aku lihat kamu keluar dari rumah Nona Velnern. Saya ingin bertanya, apakah Sheila baik-baik saja?" Katz tiba-tiba menjadi waspada. Dia bahkan memanggil Sheila dengan sebutan yang begitu akrab. Mungkinkah dia sangat dekat dengan Nona Sheila? Musuh bertemu. Orang jujur juga tidak mau kalah. Jika saya menjawab pertanyaan Anda, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya juga? Pria itu tiba-tiba menjadi gugup. Tentu saja boleh. Asalkan Anda memberitahu saya apakah Sheila baik-baik saja. Menurut Anda, hal apa yang biasa dilakukan teman? Pria itu tercengang. Dia pikir pertanyaan apa yang membuatnya begitu gugup. Banyak hal yang bisa dilakukan teman. Makan bersama. Pergi berlibur bersama. Bahkan bisa bergandengan tangan untuk pergi berbelanja, orang jujur. Tiba-tiba menyadari. Begitu rupanya. Namun, Yang Mulia Putra Mahkota. Apa yang Anda lakukan sendirian di sini? Putra Mahkota memutar matanya dengan canggung. Penyamaranku sangat sempurna. Kapan Anda menyadarinya? Begitu Anda muncul. Saya sudah menyadarinya. Putra Mahkota berpura-pura tenang. Tidak heran Anda adalah pewaris Earl perbatasan. Visimu memang tajam. Haha. Jadi, bagaimana keadaan Sheila? Dia sangat baik kepada Nona Sheila. Dia terlihat bersemangat. Ekspresi Putra Mahkota membeku. Kemudian ada sedikit kesedihan di matanya. Apakah Sheila benar-benar baik-baik saja? Tapi tadi malam, bayangannya di bawah sinar bulan selalu menghantuiku. Ini bukan pertama kalinya aku diakui. Tapi kemarin aku bahkan tidak bisa berbicara di depan Sheila. Aku akan menemuinya sekarang. Sheila, aku datang. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Yang Mulia Putra Mahkota, Tuan Helvasen. Keduanya berbalik. Melihat 4 orang berambut putih. Berdiri serempak di belakang. Ternyata ayah dan saudara laki-laki Sheila. Mengapa kalian berdua muncul di depan pintu putriku pada saat yang sama? Tats bertanya dengan wajah tulus. Lalu apa yang dilakukan Earl Pilnarn di sini? Bukankah Nona Sheila sudah keluar dari keluarga? Dan yang lainnya seperti tersambar petir. Untuk sesaat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata, mereka datang karena hal ini sejak Sera menderita penyakit parah. Mereka menemukan Sera semakin mirip dengan ibu mereka yang telah meninggal. Mulai menyesali bahwa mereka begitu dingin terhadap Sera sebelumnya. Saudara-saudara itu terharu hingga menangis. Saudara-saudara Sera yang malang. Di masa depan mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bahkan lebih bermartabat dan tegas.
Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di dunia sosial. Selama dia tidak keluar dari keluarga. Dia adalah anggota keluarga. Apakah kalian berdua sudah bertemu Sarah? Bagaimana? Apakah dia baik-baik saja? Saat ini, seorang wanita berambut merah bersembunyi di balik pohon. Diam-diam memperhatikan semua yang ada di depannya. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak pria berkumpul di luar pintu Sarah? Ternyata dia adalah putri tunggal Menteri Keuangan. Karena dia dimanjakan sejak kecil. Dia dengan naifnya berpikir bahwa dia adalah orang tercantik di dunia. Tetapi ketika dia pertama kali memasuki dunia sosial, bersiap untuk bersinar di pesta dansa, dia tanpa diduga bertemu Sarah yang mengenakan gaun yang sama dengannya. Tidak menakutkan. Siapapun yang jelek akan merasa malu. Sejak saat itu, pandangan dunianya runtuh. Sejak hari dia menangis dan pergi dari sana. Setiap kali dia menyebut Sarah, dia sangat marah hingga gemetar. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengagumi wajah cantik Sarah. Wajahnya yang putih, rambutnya yang halus, bahkan kerutannya pun sangat cantik. Semua ini benar-benar menjengkelkan. Awalnya hari ini dia hanya lewat di sini. Tetapi dia melihat seseorang yang mencurigakan di pintu Sarah. Tetapi ketika dia melihat Sarah terluka, jadi dia diam-diam bersembunyi di sini. Tetapi semua itu Sarah sama sekali tidak bisa melihat air mata sedih gadis itu. Berkata bahwa dia akan berbalik dan pergi. Tetapi pintu tiba-tiba terbuka. Aku melihat kepala pelayan keluar dari dalam. Hati semua orang melonjak ke tenggorokan mereka. Bahkan putra mahkota pun wajahnya memerah. Sepertinya Sarah sudah tahu aku datang. Benar saja, dia selalu menungguku. Dia merapikan pakaiannya. Kamu pasti kepala pelayan Sarah. Aku ini Huang, belum selesai bicara. Kepala pelayan langsung melewatinya. Dia sangat malu sampai rasanya mau pecah di tempat. Kepala pelayan melewatinya lagi. Xie Bian yang baru mau bicara langsung berjalan ke hadapan gadis kecil itu. Nona Kanem, Nona Sarah ingin bertemu denganmu. Jantung Pei Pei berdebar kencang. Apa yang Sarah inginkan darinya? Bahkan setelah masuk ruang tamu, dia masih keras kepala. Aku hanya lewat. Aku sama sekali tidak berniat mengintip Sarah. Kalian ingin melakukan sesuatu padaku, ini murni konspirasi. Meskipun mulutnya berkata begitu, namun tubuhnya jujur dan masuk ke dalam. Namun saat melihat Sarah, mulut Pei Pei langsung terdiam. Sarah seolah bersinar seluruhnya. Sangat cantik hingga membuatnya tak bisa membuka mata. Gila, gila. Ini terlalu cantik. Pei Pei menatap Sarah dengan tatapan terpesona. Namun Sarah tersenyum cerah. Aku sendiri juga tahu itu. Kamu juga sangat imut. Sangat imut sampai aku ingin memelukmu. Pei Pei tiba-tiba menjadi waspada. Kamu pasti ingin menggunakan trik teman wanita. Aku sudah membaca alur ceritamu sejak lama. Sarah selangkah demi selangkah mendekatinya. Namun Sarah ketakutan dan mundur selangkah demi selangkah. Tunggu. Jangan mendekat. Aku takut aku tidak bisa menahan diri. Saat Sarah berhenti melangkah dengan penuh kasih sayang, diam-diam menatapnya. Otak Pei Pei menjadi kosong. Ini pertama kalinya dia melihat Sarah dari jarak sedekat ini. Kulitnya putih, bulu matanya panjang. Dia bahkan bisa mencium aroma dari tubuh Sarah. Nona Pei Pei, maukah kau menjadi temanku? Melihat matanya yang tulus, si anak anjing kecil benar-benar tidak bisa menahan diri. Dengan linglung berkata, baiklah. Sarah tersenyum sambil menepuk punggungnya. Anak baik. Benar-benar penurut. Sudah punya teman pria. Lalu punya teman wanita. Pas sekali. Tapi sekarang sudah waktunya istirahat makan siang. Sarah dengan lesu menyeret wajahnya. Nona Pei Pei. Aku sangat mengantuk sekarang. Bisakah kamu berbagi persahabatanmu denganku setelah 2 jam? Tentu saja. Apa kamu pikir aku tidak punya kesabaran sebanyak itu? Bagus sekali.
Sampai jumpa lagi dalam 2 jam. Sarah berbalik dan pergi. Anjing kecil yang otaknya mati berdiri terpaku di tempat. Tunggu, kenapa aku merasa seperti ditipu? Sarah dengan riang bersenandung kecil. Bersiap untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Tapi bagaimana dengan teman-teman wanita di luar itu? Merepotkan sekali. Sudahlah. Tidur siang dulu saja. Saat ini, Wu Xiazi yang linglung masih berdiri linglung di depan gerbang. Pei Pei dengan gembira memakan makanan manis. Sambil menunggu Sarah bangun. Kue kotoran anjing kecil ini sangat enak. Aku bisa memakannya sepanjang hari. Tunggu. Sepertinya ada yang salah. Anjing kecil itu tiba-tiba menegakkan tubuh. Apa yang sedang kulakukan sekarang, Sarah? Adalah musuhku. Kenapa aku malah makan makanan musuh di sofa musuh? Dia menepuk-nepuk wajahnya. Berusaha untuk sadar. Dia pasti sengaja meninggalkanku di sini. Lalu bersembunyi di samping dan diam-diam menertawakanku sebagai anjing kecil sederhana yang terpikat oleh makanan manis. Saat ini, Sarah baru saja bangun. Pelayan kecil maju dan dengan perhatian mengingatkan Nona. Para tamu tak diundang itu masih menunggu di depan pintu dengan wajah dingin Sarah. Tapi aku harus menemui Pei Pei dulu. Tempat tidur kecil. Biarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Tok 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 suara ketukan pintu. Nona Pei Pei. Ini Sarah. Bolehkah aku masuk sekarang? Anjing kecil itu tiba-tiba menjadi gugup. Tergagap berkata. Masuklah. Kebetulan aku juga punya sesuatu untuk dikatakan. Kulihat Sarah mengenakan gaun ungu. Cantik seperti bunga lili yang sedang mekar. Anjing kecil itu dengan marah berjalan maju. Kamu? Kau menganggapku apa? Tapi Sarah menatapnya dengan senyum, memerhatikan remah kue di sudut mulutnya. Apakah kue kotoran anjing yang dibuat oleh koki rumahku enak? Tidak hanya kulitnya renyah, tetapi bagian dalamnya juga sangat lembut. Anjing kecil itu tidak bisa menahan diri untuk mengingat. Memang sangat enak. Ini khusus kupesan dari ruang makanan penutup. Lagi pula, ini untuk temanku. Saat dia berkata, Sarah mendekat. Dengan penuh kasih sayang menyeka remah-remah di sudut mulutnya. Anjing kecil itu langsung jatuh cinta. Jantungnya berdebar kencang. Tentang teman yang baru saja kau sebutkan. Sarah mengangguk dengan lembut. Ya. Sebenarnya aku tidak pernah punya teman. Jadi aku merindukan persahabatan. Anjing kecil itu langsung terhanyut dalam fantasi. Aku dan Sarah adalah teman. Dan Sarah merindukan hubungan pertemanan. Itu berarti si cantik jelita. Sarah merindukan. Saat aku memikirkan ini, dia tidak bisa menahan tawa seperti babi. Sebenarnya dia lupa tentang kejadian tadi saat diabaikan. Aduh. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Sarah, ini pertama kalinya kau berteman. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Saat dia berkata, anjing kecil itu dengan percaya diri menepuk dadanya. Hatiku sangat lapang. Sarah menatapnya sambil tersenyum. Karena kita sudah menjadi teman. Maka kau bisa pulang dulu. Anjing kecil itu seperti disambar petir. Baru saja menjadi teman, dirinya akan diusir. Sarah tersenyum menjelaskan. Sebenarnya ada seseorang yang menunggu di luar dari tadi. Jadi sekarang aku harus menemui mereka. Nona Pepe. Hatimu sangat lapang. Kau pasti akan mengerti. Namun tanpa diduga, anak anjing itu menolak dengan kata-kata. Karena kita teman, kita harus menanggungnya bersama. Aku dan kamu akan pergi menemui mereka bersama. Sella, melihat penampilannya yang lucu, hanya bisa setuju dengan gembira. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di ruang resepsi. 4 berbulu putih di seberang sana sangat ketakutan hingga bulunya memutih. Hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Saat ini, Sella berbicara dengan dingin. Jadi, Earl Fernand, bisakah Anda menjelaskan? Tanpa pemberitahuan apapun. Alasan mengapa Anda tiba-tiba datang ke wilayahku?
Ekspresi Sela menjadi suram. Ayah Xie dan saudara-saudaranya di seberang sana ketakutan hingga berkeringat dingin. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Putra mahkota di sisi lain diperlakukan sebagai paman aneh. Dan kepala pelayan sedang memeriksa identitasnya dengan cermat. Saat ini, menghadapi ekspresi acuh tak acuh Sela, 4 berbulu putih itu menelan ludah dengan gugup. Saudara laki-lakinya kemudian berimajinasi dengan penuh perasaan. Sela sangat menyedihkan. Dia telah berpura-pura selama bertahun-tahun demi citra keluarga. Sekarang dia sangat kurus hingga hampir kehilangan berat badan. Dia pasti sedih dan kesakitan. Keempat anggota tubuhnya merindukan perhatian keluarga. Saudara-saudaranya bahkan lebih tersentuh oleh diri mereka sendiri. Membuat Sela bingung. Sela itu? Apakah kesehatanmu lebih baik? Kakak laki-lakinya menunjukkan ekspresi penuh perasaan. Namun tanpa diduga, ekspresi Sela menjadi suram. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah? Apakah ada masalah dengan tubuhku? Saudara laki-lakinya kemudian menyadari bahwa dia telah keceplosan. Sela jelas mengatakan bahwa dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia menderita penyakit mematikan. Kakak tertua buru-buru menjelaskan. Kedatangan kami kali ini adalah untuk secara resmi meminta maaf kepadamu. Sela menopang dagunya dengan ekspresi bingung. Tidak mengerti rencana apa yang mereka buat. Namun tanpa diduga, kakak laki-lakinya menjadi lebih bersemangat. Dulu kami membencimu. Karena kami merasa bahwa kamulah yang membuat kami kehilangan ibu. Namun tanpa diduga, Sela, melihat penampilanmu, aku menyadari bahwa kamu sangat mirip dengan ibu. Baru kemudian kami menyadari kesalahan kami sebelumnya. Jadi, maafkan saudara-saudara yang tidak berguna ini. Tapi ayo kita pulang bersama. Selesai berbicara, dia dengan gugup menunggu jawaban Sera. Tanpa diduga Sera sangat sadar diri. Menatap beberapa orang dengan tatapan dingin. Jadi, sebenarnya kalian mencintaiku? Atau mencintai ibuku yang belum pernah kalian temui? Mendengar pertanyaan mendalam Sera. Saudara-saudaranya begitu ketakutan hingga mati rasa. Apakah kalian benar-benar ingin aku pulang? Atau hanya ingin membawaku pulang sebagai kenangan ibu dan merawatku dengan baik? Ayah Xie buru-buru menjelaskan. Tanpa diduga Sera sama sekali tidak menghiraukannya. Dia hanya memegangi dahinya. Dengan ekspresi tidak sabar. Jika hanya karena aku sangat mirip dengan ibu. Kalian bersikap sangat penyayang seperti ini. Itu berarti yang kalian butuhkan adalah ibu yang telah meninggal. Bukan aku yang menantikannya. Selesai berbicara, dia akan mengusir mereka. Sebaiknya kalian semua pergi dengan sukarela. Jangan paksa aku memanggil orang untuk mengusir kalian. Lain kali, kalian tidak perlu memohon maafku lagi. Karena hanya ada kesedihan jika ada harapan. Dan aku tidak pernah mengharapkan kasih sayang kalian. Jadi, silakan pergi. Kata-kata yang sama. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Di sisi lain, saat Sera terdiam, pelayan dengan cemas membuka pintu. Dia berbisik kepada Sera. Detik berikutnya, Sera tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bangkit dan berpamitan kepada semua orang. Berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berbalik. Kalau begitu, silakan jalan perlahan. Tuan Fair. Setelah Earl selesai berbicara, pintu dibanting hingga tertutup. Mendengar sapaan Sera yang begitu kaku, Ayah Xie dan yang lainnya merasa sangat kecewa. Namun, anak anjing kecil itu tidak lupa menambahkan. Jadi, kalian seharusnya pergi lebih awal. Kasih sayang yang terlambat hanyalah ilusi. Di sisi lain, Sera mengikuti pelayan ke ruang tamu. Tamu sedang menunggu Anda di ruangan ini. Sera membuka pintu. Orang di depannya membuatnya terkejut. Di bawah matahari terbenam, pria itu berpose anggun. Menatap Sera dengan penuh kasih sayang. Akhirnya kita bertemu. Sela, apa kabarmu? Sela menatap putra mahkota dengan linglung sejenak. Tak disangka pria yang disukainya selama 15 tahun tiba-tiba muncul. Putra mahkota menatapnya dengan penuh kasih sayang. Saat ini,
Sela secantik bunga magnolia yang akan layu. Namun Sela memasang wajah dingin. Saya baik-baik saja. Yang mulia putra mahkota. Pria itu ragu-ragu berulang kali. Akhirnya berbicara. Pengakuan hari itu. Anda tidak mendengar jawaban saya. Langsung berbalik dan pergi. Namun Sela sangat tenang. Apakah saya perlu menunggu jawaban Anda? Bagaimanapun, Anda pasti akan menolak. Menghadapi jawaban Sela, pria itu tidak bisa berkata apa-apa. Lalu kapan kamu mulai menyukaiku? Sela juga tidak menunduk. Teringat saat dia tersesat di istana. Saat itu dia menangis seperti anak berumur 5 tahun. Putra mahkota muncul di hadapannya. Tapi dia menemukan ayahnya sendiri. Mulai saat itu, Sela menyukainya. Putra mahkota tiba-tiba menjadi bersemangat begitu lama. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimanapun, aku tidak ingin menjadi kekasihmu. Kata-kata Sela membuatnya terkejut. Saya ingin menjadi pasangan Anda. Menjadi putri mahkota yang satu-satunya sah di kekaisaran. Dengan begitu, bahkan jika mati, bisa meninggalkan nama sendiri. Putra mahkota tiba-tiba berjalan ke arah Sela. Dengan tatapan penuh kasih sayang di matanya. Jika aku akan menikah dengan seseorang di masa depan, orang itu pasti kamu. Aku tahu. Sela tiba-tiba memotongnya. Karena selama bertahun-tahun aku telah berusaha untuk ini. Putra mahkota tampak terkejut. Lalu mengapa kamu jelas-jelas bisa menunggu sebentar lagi? Sela mendongak menatapnya. Kilatan kesedihan terpancar di matanya yang tenang. 15 tahun sudah cukup lama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sela diam-diam berbalik. Itu semua adalah masa lalu. Sekarang aku tidak memiliki kerinduan apapun. Melihat Sera meninggalkan sosok putra mahkota. Tampak sangat kesepian. Keesokan paginya, Sera membuka matanya. Dengan suara malu. Bangun dari tempat tidur. Porphyria, bersiaplah. Aku harus pergi sekarang. Tetapi Tuan Muda Katz mengundangmu untuk minum teh sore bersama. Suruh dia menjemputku tepat waktu pukul 3 sore. Nona Pepe juga berkata. Akan mengadakan pesta piyama. Suruh dia datang ke rumah pukul 9. Dan Earl Fernand, Sera langsung memotongnya. Tidak perlu memperdulikan mereka. Sekarang dia akan pergi ke istana untuk melakukan hal yang sangat penting. Nona akan pergi ke istana. Mungkinkah untuk bertemu dengan Yang Mulia Putra Mahkota? Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan kemarin. Tetapi ekspresi sedih Putra Mahkota saat pergi sangat menyayat hati. Nona pasti sangat peduli padanya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang dicintai selama 15 tahun. Tetapi tanpa diduga Sera tiba-tiba berbicara. Karena Di dan kakak-kakakku. Sekarang aku mulai merasa terancam. Aku pikir jika aku memutuskan hubungan dengan mereka, itu akan baik-baik saja. Tanpa diduga mereka sebenarnya menusukku dari belakang. Sera telah diabaikan oleh mereka selama 18 tahun di rumah. Sekarang dia diganggu oleh mereka karena dia mirip dengan ibunya. Jadi dia menggertakkan giginya dengan marah. Bagaimana bisa mereka menggangguku berulang kali karena keenggananku? Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Para pelayan kecil semuanya turun tangan. Bergegas membujuk Nona, pukullah dia dengan dingin saja. Jangan membuat keributan. Tanpa diduga ekspresi Sera menjadi suram. Masalahnya ada pada pendaftaranku. Jadi, Sera secara sukarela datang ke istana. Memutuskan untuk menghapus namanya dari registrasi. Bisakah Anda menemukan silsilah keluarga Fernand? Dan membakar namaku dengan puntung rokok. Para pengelola tercengang. Meskipun ada kasus serupa sebelumnya. Tetapi seorang wanita bangsawan secara sukarela meminta untuk dihapus namanya. Ini adalah pertama kalinya. Bertemu Sera melihat mereka tidak bergerak. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Duniaku sangat berharga. Namun, kata-kata yang sama. Tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya, keringat dingin mengucur dari dahi administrator. Dan buru-buru berkata bahwa keringat itu penting.
Mereka harus melaporkannya kepada atasan. Setelah keputusan berlapis dari atasan, barulah bisa diputuskan. Dan melihat suasana menjadi tenang. Hanya melihat Serra memegangi dahinya. Dan menghela napas. Ternyata begitu. Sepertinya mereka ingin aku mati sebelum itu. Serra menjadi gelap pandangannya. Dan jatuh pingsan ke tanah. Sampai sore. Serra masih khawatir. Katz di sampingnya menatapnya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli padaku. Kudengar Anda pingsan hari ini. Apakah Anda baik-baik saja? Nona Serra. Serra tersenyum tipis. Berita menyebar dengan sangat cepat, ya. Bagaimana para paparazzi yang membosankan ini bisa hidup jika mereka tidak ada lagi? Namun, Katz tampak khawatir. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Berita menyebar. Pingsan lagi. Dia selalu mengatakan kata-kata perhatian dengan ekspresi yang tulus. Keluarga Corvanesen kembali ke sana untuk mencari pasangan. Orang yang jujur. Jika dia selalu seserius ini, bisakah dia menemukan istri di ibu kota? Mengapa Tuan Tas begitu peduli padaku? Apakah karena kita berteman? Orang yang jujur itu tersipu karena pertanyaannya. Dan buru-buru berkata bahwa itu juga salah satu alasannya. Bukankah teman seharusnya saling curhat? Jadi dia menceritakan tentang keinginannya untuk dihapus dari daftar. Padahal hanya perlu dicoret saja. Mengapa mereka harus membuat prosedur yang begitu rumit? Ming Ming mengangguk dengan serius setelah mendengarkan. Karena prosedurlah yang membuat Nona Serra pingsan. Pasti ada masalah dengan prosedurnya. Kemudian dia mendapat pencerahan. Sebenarnya hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Serra terkejut mendengar itu. Dan dengan semangat berdiri dari sofa. Tolong langsung ke intinya saja. Ternyata, dalam catatan keluarga Helvanesen, ada presiden anggota keluarga yang secara sukarela meminta dikeluarkan dari keluarga. Satu-satunya syarat untuk dikeluarkan dari keluarga adalah memiliki surat persetujuan dari kepala keluarga. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke rumah Adipati. Serra tidak ragu sedikit pun. Dan langsung berangkat menemui ayahnya. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah Adipati Velnaern, Xie Di dan saudara-saudaranya berlinang air mata haru. Serra akhirnya datang menemui kita. Sudah kubilang dia masih mencintai kita. Detik berikutnya, Serra versi penuh kasih sayang muncul. Dia menggenggam tangan Xie Di. Dengan ekspresi peduli pada ayahnya. Anda terlihat sangat lelah. Apakah Anda tidak cukup beristirahat akhir-akhir ini? Melihat Serra begitu peduli padanya. Xie Qin tersedak. Baru saja akan membuka mulut. Serra langsung memotong. SST, Anda tidak perlu bicara. Aku tahu semuanya. Aku tahu Anda masih mencintai Serra, tentu saja. Tentu saja aku tidak mencintai mereka. Aku hanya mencintai Anda seorang diri. Saudara-saudara terharu dengan adegan ayah dan anak perempuan yang mengharukan ini. Serra masih terlihat menyedihkan. Lalu, apapun yang Serra minta. Apakah Anda akan mengabulkannya? Tentu saja. Sebenarnya aku punya satu permintaan terakhir. Hanya Anda, ayah, yang bisa membantuku mewujudkannya. Serra berbicara. Sambil meneteskan air mata kesedihan. Xie Di menjadi semakin sedih melihatnya. Katakan saja apapun permintaanmu. Aku akan mengabulkannya. Serra tersedak dan berkata, Ayah, aku membutuhkan Anda untuk secara pribadi menulis surat persetujuan. Untuk mengeluarkan aku dari keluarga. Baiklah. Tentu saja aku akan mengeluarkanmu dari keluarga. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Suasana langsung menjadi hening. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kukatakan? Xie Di baru menyadari. Serra yang rencananya berhasil malah terlihat berseri-seri. Kupikir ayah tidak mau membantuku lagi. Tanpa diduga, Anda akan mengekspresikan keinginan Anda dengan begitu kuat. Xie Di terkejut sampai linglung. Bukan seperti itu, Cella. Tetapi sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menyesal.
Tuan Muda Helvanesen. Terima kasih telah datang ke sini untuk bersaksi untukku. Kemudian langsung mengeluarkan dokumennya. Karena Anda begitu ingin mengeluarkan saya dari daftar keluarga. Mohon tanda tangani di atasnya. Sesaat kemudian, ayah menulis sambil menangis, membuktikan bahwa Cella tidak lupa untuk membunuh dan menghancurkan hati. Oh ya? Tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Karena bertemu dengan ayah dan saudara-saudara terlalu. Buang-buang waktu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Saudaranya di samping langsung menghentikannya. Karena kamu ingin keluar dari keluarga, kembalikan semua yang diberikan keluarga kepadamu. Semua orang tampak terkejut. Ini benar-benar kotor. Ibunya sangat kotor. Cella membuka pintu dengan wajah muram. Auranya 2,5 meter. Kalau begitu, datang dan rebut saja kembali.